Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, bersyukur kepada Allah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah, bersolawat salam kepada Nabi kita dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengingatkan kepada kita, karena saat ini, bulan ini adalah bulan liburan para anak-anak kita yang sedang menjalankan pendidikannya, dan sebagian pula ada saudara-saudara kita yang sedang mau mendidik anaknya melanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Perlu diketahui bahwasanya dalam mencari ilmu itu sudah saya sampaikan kemarin ya, bagaimana prioritas ilmu yang harus lebih diprioritaskan untuk pencarian ilmu tersebut. Kemudian selanjutnya sudah saya sebutkan di pertemuan live streaming di akun channel ini. Kemudian saat ini saya kepengin menyampaikan bahwasanya agar kita tidak lupa bahwa syarat mencari ilmu seseorang adalah ada 6 ya. Zakaun wa hirsun wa stibarun wa bulghatun wa irsadul ustad wa tulus zaman. Yang pertama adalah zakaun, adalah orang yang mempunyai akal, yang mempunyai alat kecerdasan, yaitu nanti jika orang sudah punya akal, sehat akalnya, maka akan bisa menerima ilmu tersebut. Ya, kemudian zakaun wa hirsun, siap menjaga ilmu tersebut jika sudah didapat. Menjaganya dengan cara apa? Yaitu mengamalkannya. Kemudian zakaun wa hirsun wastibarun, bersabar. Dalam proses mencari ilmu itu harus ada kesabaran, tidak boleh instan. Ya, kita itu orang umum, orang umum, yaitu bukan laduni. Ya, jadi maka kita harus bersabar dalam mencari ilmu tersebut. Ada ujian-ujian tentunya banyak mafhum di masyarakat bahwa di pondok-pondok pesantren banyak kita kalau mendidik anak kita dalam pesantren ada yang kena penyakit gatal dan lain sebagainya. Itu adalah ujian sebagai orang yang sedang mencari ilmu. Wastibarun wa bulghatun. Jika nanti kita sudah mendapat ilmu, maka ada kewajiban kita menyampaikan berdakwah. Berdakwah menyampaikan apa yang kita fahami. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian zakaun wa hirsun wa stibarun wa bulghatun wa irsyadul ustad. Yang kelima adalah harus punya mursyid, harus punya guru. Nah, ini kita harus berhati-hati mencari guru, karena di fenomena akhir zaman ini mungkin Dajjalnya belum keluar, tapi sifat-sifat Dajjal itu sudah banyak bermunculan. Jadi kita harus hati-hati bagaimana kita mencari guru. Guru yang ideal adalah yang bersanad ya, yang bersanad nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sanad itu salah satu unsur dalam beragama, yaitu ada sanad ya, ada kesambungan referensi yang ilmu kita dapat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keenam adalah watuluz zaman, adalah panjang waktunya, minal mahdi ilal lahdi, dari sejak kita lahir sampai kita mati kita punya kewajiban mencari ilmu. Ya, jadi zakaun punya akal, punya kesehatan akal untuk menerima ilmu tersebut. Zakaun wa hirsun, dan menjaga ilmu itu, siap menjaga ilmu itu dengan mutolaah, dengan deres, dengan belajar kelompok ataupun apa itu namanya wahirsun, menjaga keilmuan tersebut. Wastibarun, kemudian sabar dalam melaksanakan, dalam proses mencari keilmuan itu. Wastibarun wa bulghatun, siap nanti menyampaikan apabila sudah mendapatkan ilmunya, karena kita semua itu dianjurkan adalah kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan.
Jadilah kalian orang yang alim atau orang yang mencari ilmu atau yang mendengarkan ilmu, minimal yang mencintai ilmu. Jangan sampai jadi orang yang kelima, yaitu tidak alim, tidak mencari ilmu, tidak suka mendengarkan ilmu, tidak suka dengan ilmu itu. Jadi kita dituntut sebagai umat Nabi Muhammad SAW punya konsekuensi adalah mencari ilmu, minal mahdi ilal lahdi, ya, dari lahir sampai mati. Kemudian dalam pencarian ustadz itu harus hati-hati, ya. Harus nanti di live streaming besok insya Allah saya akan menyampaikan kajian kitab Ta'lim Muta'alim yang mana di situ membahas mencari guru, ya. Harus ada guru yang bagaimana dan lain sebagainya. Dan saat ini yang terakhir adalah waktu luz zaman, adalah apa? Panjang waktunya, minal mahdi ilal lahdi. Nah, panjang waktunya itu termasuk adalah jer basuki mawa beyo. Adalah semua butuh dana, semua butuh pembiayaan. Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid, ya, Al-Ghazali itu apa? Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, ayahnya itu menyekolahkan, memberi pendidikan Imam Al-Ghazali itu sampai menjual rumah. Ya, jadi kita harus ada kesinambungan antara murid dengan guru. Murid orang tuanya harus menyiapkan dana untuk pembiayaan anaknya. Akan tetapi bagaimana seorang mursyid juga harus punya tanggung jawab moral kepada anak didiknya agar apa? Agar bisa berjalan secara dinamis, berjalan secara harmonis. Yaitu apa? Biaya perlu, tapi jangan sampai digunakan pendidikan itu alat untuk komersil. Jadi semuanya butuh konsekuensi. Yang satu siapkan dana, yang satu jangan membuat pendidikan itu alat untuk komersil. Jadi dua unsur ini harus punya kebersamaan, punya kesinambungan agar ilmu yang didapat ilmunya manfaat, kemudian tidak membebani umat, dan ujungnya adalah kita dalam mencari ilmu itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena hati-hati, nanti ada hadis, ya, sahih, ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti ada golongan yang pertama masuk neraka adalah siapa? Adalah orang alim yang feedback dari kealimannya itu sudah diambil semua di dunia, yaitu dengan materinya, dengan followernya, dengan pengikut-pengikutnya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kebaikan yang Allah sudah siapkan nanti di akhirat, jangan sampai kita ambil semua di dunia. Ya, itu punya konsekuensi semuanya, baik seorang pelajarnya maupun seorang pendidiknya. Karena hati-hati dengan ilmu itu, Allah yang titipkan ilmu kepada kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan, baik harta maupun ilmu maupun kecantikan, ketampanan yang kita miliki semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ya, bagi para pendidik, bagi orang alim, ada ancaman dari yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah basyiron wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, yaitu apa? Orang alim yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmunya nanti masuk neraka duluan, ya. Jadi nanti itu dihisab, kemudian Allah bertanya, untuk apa kamu saya titipi ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang alim itu yang mengambil keilmuannya untuk mencari keduniaan, jawabnya, untukmu ya Allah, untuk mencari ridhomu. Kadzabta, bohong, kamu itu bohong, bahwa kamu itu keilmuannya yang saya titipi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah kamu untuk mencari materi, untuk mencari pengikut dan lain sebagainya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah, Allahumma fitna, Allahumma fatna. Semoga kita semua dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ilmu yang kita miliki, kita untuk mengenal Allah dan Rasulnya, dan kita punya konsekuensi untuk mengamalkan ilmu tersebut sesuai petunjuk yang Rasulullah SAW sampaikan, yang kita tahu dari para guru-guru kita yang bersanad kepada Rasulullah SAW.
Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.